Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar isim-isim yang nasab. Sebelum membahas seputar isim-isim yang nasab, tadi saya sudah cek kembali untuk hasil evaluasi masih beberapa. Alhamdulillah. Mungkin yang ikut live Zoom eh mayoritas sudah mengerjakan ya. Mungkin tinggal yang mengikuti rekaman ini yang mungkin masih butuh proses untuk mengerjakannya. Saya catat hari ini terakhir ya, tapi masih bisa mengerjakan. Soalnya nanti kita akan lihat sudah berapa banyak yang mengerjakan. Baru nanti kita eh, tapi kemungkinan nggak saya tutup ya, insya Allah. Kemungkinan sih tidak saya tutup, jadi masih bisa. Kalau yang memang mendengarkan rekaman itu mau nyusul-nyusul bisa. Cuman kan tercatat mengerjakannya apa namanya tanggal berapanya biasanya kecatat. Tapi tidak apa-apa karena intinya itu evaluasi untuk mengecek seberapa besar pemahaman kita terkait dengan level kedua ya, terkait dengan level kedua. Jadi belajar di program Sabar ini prestasi itu penting tapi eh, di antara yang lebih penting adalah keistiqomahan dalam proses belajar dan terus-menerus continue dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Saya akan tampilkan layar materi kita pagi hari ini. Terakhir kita eh, membahas seputar maf'ul mutlak ya. Terakhir kita membahas seputar maf'ul mutlak, isim, masdar yang muncul bersama fiilnya. Ya, masdar yang muncul bersama fiilnya ini kemarin sudah kita bahas ya. Ada tiga fungsi maf'ul mutlak itu. Maf'ul mutlak sebagai penguat, kemudian menerangkan jenis ataupun menerangkan bilangan. Ya, maf'ul mutlak. Kuncinya adalah masdar, muncul bersama fiilnya. Jadi kalau ada fiil, kemudian kok ada isim yang secara apa namanya susunan asli hurufnya mirip dengan fiilnya. Ya, misal fiilnya nasoro, nun, sod, dan ro, gitu ya. Kemudian kok ada cuman ketambahan alif begini jadinya nasron. Berarti kemungkinan besar nasronnya ini dia adalah maf'ul mutlak dari nasoro. Kenapa? Karena ada fiil nasoro setelahnya nasron gitu ya. Kemudian contoh lain misal ada fataha. Kok nanti di ujung kalimat ada fathan nih gini. Nah, berarti kemungkinan besar yang ini adalah maf'ul mutlak. Yang ini fiilnya. Karena ada fiil, ya ada fiil muncul, ada masdar muncul bersama dengan fiilnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik. Nah, kita lihat kemarin ini contohnya ada penguat hafidho Khalidun darsan nahwi hifdzon. Khalid benar-benar menghafal pelajaran nahwu. Ya, kalau kayak gini kita terjemahkan benar-benar jadinya. Kemudian ada menerangkan jenis. Menerangkan jenis itu biasanya ada naatnya kayak gini nih. Kita sudah pernah belajar naat ya. Kita sudah pernah belajar naat itu sifat ya. Doraba Zaidunil asada dorban syadidan. Ya, syadidan berarti pukulan yang keras. Syadidan ini artinya keras. Dorban artinya pukulan. Berarti doraba Zaidunil asada dorban syadidan. Zaid telah memukul seekor singa dorban syadidan dengan pukulan yang kuat ya. Pukulan yang kuat itu dorban syadidan. Menerangkan jenis. Kemudian ada yang terakhir adalah menerangkan bilangan. Nah, kalau menerangkan bilangan biasanya masternya disertai dengan petunjuk angka. Kalau yang ini kan pakai isim musanna. Dorabtul kasula dorbataini. Ya, dorabtul kasula dorbataini. Kali ini aku telah memukul orang yang malas dua kali pukulan. Ini contoh aja ya. Nah, misalnya nanti ada angkanya juga bisa biasanya. Dorabtul kasula misal salasa dorobatin gitu. Saya memukul orang yang malas itu tiga kali pukulan. Misal ini contoh saja, contoh kalimat saja. Jadi biasanya kalau untuk yang menerangkan bilangan itu dia akan digandengkan dengan nominal ataupun angka. Setelah apa namanya setelah
Selain untuk yang isi mutanah ya, kalau 3, 4, 5, 6 gitu biasanya ada tambahan angkanya. Jadi ini yang membedakan ya, yang membedakan. Jadi kalau nggak ada sifatnya, kalau nggak ada apa namanya nominal angkanya, itu biasanya dia menjadi penguat, ya menjadi penguat. Gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini contohnya kemarin, alhamdulillah sudah kita bahas ya. Ada maf'ul ya, maf'ul mutlak yang masdarnya fiilnya dibuang. Nah, selesai pembahasan maf'ul mutlak. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima, sebab isim nasab yang kelima Bapak Ibu, yaitu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Isim nasab yang muncul untuk menerangkan sebab terjadinya fiil. Diingat-ingat poinnya, sebab terjadinya fiil. Em, Kalau maf'ul bih itu kan objek. Maf'ul mutlak masdar muncul bersama fiilnya. Itu kuncinya ya. Saya sederhanakan kalimatnya, intinya di situ. Ya, saya ulangi maf'ul bih itu objek. Kalau maf'ul mutlak yang barusan kita pelajari masdar muncul bersama fiilnya. Bisa jadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Nah, kalau yang kelima ini adalah maf'ul li ajli. Ini berarti maf'ul yang ketiga yang kita pelajari. Maf'ul li ajli. Li ajlihi. Artinya li ajlihi. Karena dia. Maksudnya adalah eh, apa namanya isim nasab yang muncul untuk menerangkan sebab terjadinya fiil. Fiil kan kata kerja ya. Nah, kata kerja itu muncul itu karena apa? Nah, kata kerja itu muncul karena apa? Ini maf'ul li ajli. Ya. Dan maf'ul li ajli ini biasanya amalan-amalan hati. Biasanya gitu, amalan-amalan hati ini maf'ul li ajli. Karena sebab apa gitu. Misal saya belajar karena saya ingin sukses misal. Karena belajar saya karena saya ingin ini. Karenanya itu itulah yang disebut dengan maf'ul li ajli dalam bahasa Arabnya ya. Oke, kita lihat sekarang contohnya Bapak Ibu. Hmm, ini dia. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nas dan di antara manusia man ada orang yang yashtari nafsahu mengorbankan dirinya ya mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah ya untuk mencari keridhaan Allah. Mardatillah keridhaan Allah ibtigha'a ini di sini mencari mengharap ya mengharap ridho Allah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini warna yang ibtigha itu diwarnai berbeda. Di buku juga kayaknya warnanya beda ya. Iya. Sama kan? Oh sama. Berarti mungkin kelewat gitu ngasih warnanya. Baik. Ibtigha ini dikasih tanda. Inilah yang dimaksud dengan maf'ul li ajli. Ya li ajli. Dan di sini ada ada fiilnya. Mana fiilnya? Yashtari nafsahu. Ya. Mengorbankan dirinya. Yashtari di sini diterjemahkan mengorbankan. Mengorbankan nafsahu, nafsahu jiwanya. Nafsun itu kan jiwa. Nah, makanya eh, ini dia nasab juga nih. Kalau Bapak-bapak lihat ini kan nafsahu, ini nasab. Ini bentuknya mirip dengan taukid ya, tapi ini bukan taukid. Karena ini jadi objek. Kalau taukid yang sekarang kita pelajari di level 2 itu kan kondisi-kondisi tertentu. Ja'a Muhammadun nafsuhu gitu, misalnya. Berarti Muhammad benar-benar telah datang. Nah, kalau yang ini kan dia jadi objeknya. Man yashtari, jadi kan yashtari mengorbankan. Siapa yang mengorbankan man ini? Berarti fa'ilnya domir huwa kembali ke keman ya. Man yashtari berarti man orang-orang yashtari yang dia mengorbankan berarti fa'ilnya tadi ingat Bapak-bapak ya huwa domir huwa. Karena kalau eh, pelaku itu dia itu sebenarnya kembali ke belakang ya ini kan berarti kembali ke man. Berarti pelakunya itu fa'ilnya pasti domir ya pelakunya pasti domir. Kalau pelakunya ada di depan ya misal eh, apa namanya contohnya misal yashtari
Muhammadun. Nah, berarti failnya ini. Ini failnya ya. Muhammadun ini failnya. Tapi kalau seandainya ya, oh loh, loh, loh. Ya misalnya, hapus ya. Kalau seandainya Muhammadun yashtari, ya Muhammadun yashtari, berarti kan Muhammad dia kalau diterjemahkan di sini kan mengorbankan misal. Berarti yashtari ini sebenarnya membeli ya. Berarti failnya itu kan kembali ke Muhammad. Karena yang mengorbankan di sini kan Muhammad. Oke, karena yang mengorbankan di sini Muhammad. Dari sini berarti kita menyebutkannya bukan failnya Muhammad, bukan. Tapi karena dia kembali ke belakang, failnya adalah domir huwa yang terdapat di dalam yashtari. Sama halnya dengan yang ini. Yashtari di sini failnya mana? Domir huwa kembali ke man. Sebenarnya asalnya adalah failnya yo mannya itu ya, tapi mannya secara struktur bahasa dia bukan jadi failnya ya, bukan jadi failnya. Failnya sudah ada tadi itu. Oke, domir huwa yang kembali ke man. Kemudian berarti kan man. Ada orang yang yashtari dia itu mengorbankan apa yang dia korbankan nafsahu. Berarti nafsahu di sini dia jadi objek karena ini yang dikorbankan. Dia mengorbankan jiwanya, gitu ya, mengorbankan jiwanya. Oke, mengorbankan dirinya. Terus kenapa dia mengorbankan dirinya? Nah, inilah yang dimaksud dengan maf'ul li ajli. Ibtigha'a mardotillah. Ini nasab. Kenapa ibtigha'a nasab? Baik. Saya ulangi, kenapa kok ibtigha'a di situ nasab? Jawabannya adalah ibtigha itu kan artinya mengharap, mencari, mencari mardotillah. Ini mudhofun ilaih ya, mardotin. Chairnya di sini dia jadi mudhofun ilaih. Ini juga jadi mudhofun ilaih. Berarti ini mudhof ke sini, yang ini juga mudhof ke sini. Ya, berarti ibtigha mudhof, mardoti mudhofun ilaih, lafzul jalalahnya juga mudhofun ilaih. Jadi tiga kata, tapi kan maknanya satu, mengharap ridho Allah. Yang mengharap ridho Allah itu maknanya satu. Jadi, nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah di sini karena secara makna ini adalah sebab kenapa kok dia atau orang tersebut mengorbankan jiwanya. Kenapa dia rela mengorbankan jiwanya? Kenapa dia rela yashtari nafsahu mengorbankan dirinya? Jawabannya adalah ibtigha'a mardotillah. Karena dia mencari ridho Allah. Nah, mencari ridha Allah itu tadi menjadi sebab dia mau yashtari nafsahu. Sebab dia mau menjual atau mengorbankan dirinya. Maka mencari ridho Allah di situ dia jadi maf'ul li ajli. Karena dia jadi maf'ul li ajli otomatis nasab. Dibacalah ibtigho'a. Gitu ya. Bisa dipahami di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sebelum kita ke contoh lain, saya harapkan yang ini paham dulu. Pak Eko paham, Pak Eko? Ini senyumannya Pak Eko ini mengandung pertanyaan ini. Oke, gimana Pak Eko? Ada yang perlu dijelaskan ulang atau sudah paham? Menyimak dulu tak. Oh, menyimak dulu. Nah, ini berarti harus dijelaskan ulang ini. Coba Pak Hengki, Pak Yus, Pak Tikno, Pak Budi ya. Apa dan ini berarti yang apa? Yang dimaksudnya ini ibtiqoannya ya kan? Ibtigho'anya betul. Heeh. Ibtigho'a itu kenapa nasab? Kalau ini ayat ya, penggalan ayat. Jadi apa namanya sudah ada harokatnya. Jadi yang jadi maf'uli ajli itu ibtigho'anya. Kan gini, secara makna ibtigho'a itu kan mencari ridho Allah, mencari ya, mencari. Nah, mencari ridho Allah inilah yang menjadi alasan dia itu mengorbankan dirinya. Kayak misal gini lah, dalam bahasa Indonesia. Saya belajar sungguh-sungguh. Berarti kan belajar sungguh-sungguh itu pekerjaan, fiil lah ya, supaya saya sukses. Nah,
Berarti supaya saya sukses itu menjadi alasan saya belajar sungguh-sungguh. Nah, sekarang tinggal dirubah aja. Supaya saya sukses itu dijadikan bahasa Arab. Nah, itu berarti nanti akan menjadi maf'ul li ajli. Bisa menjadi maf'ul li ajli supaya saya sukses. Gitu ya. Pahami di titik intinya dulu ya Bapak Ibu. Karena nanti kan untuk prakteknya biasa, karena kita harus ada mufrodat yang banyak, tapi Bapak Ibu harus paham dulu bahwa ada yang namanya maf'ul li ajli. Tiba-tiba ada isim yang secara makna dia adalah penyebab terjadinya sebuah fiil, maka baca dengan nasab. Misal ini nggak ada harokatnya, misal ini tidak ada harokatnya ya Bapak Ibu, ya. Maka Bapak Ibu bisa nebak. Nah, itu fungsinya. Bisa nebak. Ini kok ada ibtigho artinya mencari ridho Allah. Dan ada yashtari nafsahu. Oh, berarti ibtigho ini mencari ridho Allah. Ini adalah sebab dari yashtari nafsahu. Berarti saya bacanya ibtigho a. Oh, nasab gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di titik ini. Kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua lebih pendek insya Allah. Jitu ikroman lakum. Jitu itu artinya saya telah datang, saya datang. Ya, itu kalau jitu itu kan saya. Misal contohnya saya ganti kayak gini, biar biar mudah. Ja'a Itu Muhammadun ikroman lakum. laku. Ja'a Muhammadun ikroman lakum. Itu mirip ya. Kalau jitu saya. Kalau yang di bawahnya Ja'a Muhammadun ikroman lakum. Muhammad telah datang ikroman. Nah ini kenapa kok tiba-tiba ikroman? Nasob. Nah itulah yang maksudnya. Jadi ikroman lakum itu karena memuliakan lakum kalian. Lakum untuk kalian. Berarti ikroman di situ memuliakan lakum untuk kalian. Ikromannya berarti menjadi sebab ja'a. Ja'a kan datang ya. Jadi kenapa Muhammad datang? Jawabannya karena memuliakan kalian. Nah, disinilah kenapa kok tiba-tiba ada isim nasab ikroman. Gitu ya. Paham, Bapak-bapak? Ibu-ibu. Avandat Gimana Pak Eko? berarti mungkin dengan istilah lain isim nasabnya itu isim nasab yang berasal dari fiil ya Pak. Hmm. Fiil yang dianggap sebagai isim karena untuk Fi'il. Mm-mm. kata Fi'il. ibtiho kemudian ikroman kan aslinya mungkin Kayak pekerjaan gitu ya. memuliakan itu kan kata kerja gitu Ki. Kata Mm-mm. Iya, kerja iya, iya. tapi kemudian menjadi benda karena dia menjadi alasan terjadinya jaa atau Oh jitu gitu. tadi atau yastari. Ah iya iya iya, Masya Allah. Sebenarnya Pak Eko paham berarti ini, Alhamdulillah bisa menjelaskan. Oke, Apa? kalau diterjemahkan ini aslinya fiil, kalau untuk sekedar memahami sih nggak apa-apa untuk membantu. Tapi bukan aslinya fiil, dia memang masdar ataupun isim Oh, yang secara makna dia kayak pekerjaan. Memang ada. Dulu ingat nggak Pak Eko dan teman-teman ada isim yang maknanya pekerjaan tapi dia tetap isim. Tapi dia tidak menerangkan waktu. Misalnya gini nih. Ingat gak kalimat ini? Sauman. Saumun. Apa artinya Bapak Ibu saumun? Pak Eko artinya saumun. Puasa, ya betul. berpuasa. Puasa. Puasa itu pekerjaan, tapi dia tidak menerangkan kapan terjadinya puasa itu tadi. Maka ini tetap dia adalah isim somun. Sama dengan ikroman. Ikroman itu memuliakan, tapi tidak tidak ada keterangan waktunya. Ibtigho mencari, dia juga sama. Dia menerangkan sebuah pekerjaan, tapi tidak ada keterkaitan dengan waktu. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau untuk membantu memahami, insya Allah tidak apa-apa. Karena kalau fiil itu tidak hanya berhenti pada fiil adalah kata kerja, enggak. Karena fiil adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Itulah fiil. Ingat ya, Bapak Ibu. Fiil itu kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Misal kalau
Jitu atau ja'a Muhammadun itu sebenarnya makna lengkapnya adalah Muhammad telah datang. Hmm, gitu ya. Karena kalau fi'il madhi itu kaitannya dengan apa namanya? Fi'il yang bermakna lampau. Kalau fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Itu gambarannya. Begitu nggih Pak Eko, jadi nggak apa-apa untuk bantu saja, untuk bantu memahami. Tapi yang jelas tadi dari penjelasan Pak Eko sudah paham bahwasanya ikroman di situ adalah sebab terjadinya ja'a, ya. Makanya di situ tiba-tiba nasab. Fungsinya apa kita mempelajari yang seperti ini, Bapak Ibu? Fungsinya dua, ya. Di antaranya dua. Satu untuk supaya kita bisa nebak, oh ini bacanya nasab. Kayak misal ibtigho'a di sini kan dia, ya. Kalau ibtigho'anya di sini kan nggak ada harokatnya gitu misalnya, kita bisa nebak kok ini kok menjadi mencari ridho Allah. Ada mengorbankan dirinya, berarti dia mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Berarti karena mencari ridho Allah ini menjadi sebab dia mengorbankan dirinya. Oh ini berarti di bawah nasab. Baca ibtigho'a. Oh ini isi mufrad, oh berarti nasabnya pakai fathah. Ibtigho'a gitu ya. Kalau dia ada tanwinnya kayak yang ikroman di sini ini jauh lebih mudah ya. Kenapa? Karena kalau ada isim ujungnya alif begini, ujungnya alif itu kemungkinan dia fathah tanwin ya. Saya ulangi, kalau ada alif ujungnya kalau ada isim ujungnya alif begitu tuh, kemungkinan besar dia adalah fathah tanwin. Jadi mudah, oh ini nasab. Oke, ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah Bapak Ibu akan tahu secara makna. Jadi ketika menerjemahkan bisa pas. Ja'a Muhammadun ikroman lakum. Muhammad telah datang ikroman memuliakan lakum untuk kalian. Oh, berarti Muhammad telah datang karena memuliakan kalian. Jadi menambahkan kata karena atau menambahkan kata untuk itu akan lebih melengkapi kalimatnya. Karena kalau nggak ada karena misalnya, kalau kita terjemahkan tanpa kata karena itu akan sedikit apa namanya mandan wagu didik gitu ya mungkin ya. Misal jitu ikroman lakum, saya datang memuliakan kalian. Jadi ada yang sedikit ganjel gitu. Ketika kita tambahkan karena atau untuk itu akan lebih lengkap. Saya datang ini karena memuliakan kalian. Saya datang itu untuk memuliakan kalian, gitu ya. Jadi itu akan lebih lengkap menerjemahkannya. Jadi itu paling tidak dua fungsinya. Kenapa kalau kita belajar maf'ul li ajli? Sampai di sini bisa dipahami. Ibu-ibu gimana ibu-ibu paham? Iya, jangan jangan malu untuk nanya ibu-ibu, nggak apa-apa. Ibu Ibu Zulfa, paham ya Ibu Zulfa? Ibu siapa lagi ini Ibu Oh, Sulifah. paham, Ustaz. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ibu Sulifah, paham Ibu Sulifah? Cek. Atau ibu yang lain, ibu-ibu yang lain, paham ya? Kita akan geser kalau paham. Paham insya Allah. Bismillah. Saya anggap paham ya. Diam dianggap setuju. Baik, lanjut. Contoh yang ketiga. Nanti kalau ada contoh yang berbeda dengan yang di buku, sampaikan ya Bapak Ibu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Kalau ini penggalan ayat juga. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, lihat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jadi jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Ya, karena sebab takut. Jadi jangan sampai takut miskin itu menjadi sebab kalian membunuh anak-anak kalian gitu. Hal ini lumayan jelas ya insya Allah. Nah, di sini ada khasyata imlaqin ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Berarti khasyah ini artinya adalah kan takut ya. Khasyah itu artinya takut. Khasyata imlaqin takut miskin ya. Takut di sini menjadi sebab jangan sampai kalau ini kan larangan ya, tapi secara struktur bahasanya inilah yang bisa menjadi penyebab
taktulunya ini tadi. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh auladakum. Nah, di sini ada nasab lagi ya, Bapak Ibu. Nasab. Nah, kenapa ini nasab? Jawabannya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Sebentar. Sebentar Ibu, Bapak Ibu, ada tamu sejenak nih. Mohon izin sebentar. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi, eh auladakum tadi di sini. Wala taqtulu, jangan kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian. Berarti aulad di sini jadi apa, Bapak Ibu? Coba saya nebak. Coba Pak Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, hadir Pak Mustaqim. Isim mufrad Ustaz. Isim mufrad. Auladakum. Eh, dia Ma- jadi apa dulu? Dia jadi apa? Tak, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il, maf'ulun bih, jadi maf'ul ma- mut. Fa'il Ustaz. Fa'il. Ya, Coba, coba kalau fa'il berarti kan pelaku. Tapi kalau di sini jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Pelaku jangan atau bunuh, objek. jangan kalian bunuh anak-anak kalian objek berarti ya. Objek, betul, Masya Allah. Barakallah. Objek, berarti kalau objek istilahnya tadi apa? Maaf. Maf'ulun bih. Masya Allah, betul. Maf'ulun bih. Nah, baik, karena maf'ulun bih, i'rabnya apa Pak Mustaqim? Eh Ya. Auladakum berarti rofa ya. Anu, maf'ulun bih objek. Dia masuk ke dalam kategori pembahasan ini. Berarti i'rabnya, Ini nah, nasab ya. Nasab ya. betul, Masya Allah. I'rabnya nasab. Jadi ini masuk masuk pembahasan maf'ul. Maf'ul Oh, iya. pokoknya yang bunyinya maf'ul, Pak Mustaqim ada maf'ul bih. Kemarin maf'ul mutlak. Nah, sekarang maf'ul li Mal ajli. lihat Ya, sendiri. semuanya pokoknya dia nasab. Oke, maf'ul bi objek, maka dia nasab. Tandanya di sini pakai fathah. Karena ini aulad, aulad itu anak-anak kalian. Berarti ini bukan mufrad, tapi lebih pasnya adalah jamak. Jamak apa kalau ingat Pak Mustaqim kira-kira? Auladakum Mm-mm. sama Istilahnya yang jamak yang tidak beraturan diistilahkan dengan jamak. sama taksir ya. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Mustaqim. Betul, Alhamdulillah. Cukup Pak Mustaqim, terima kasih. Nah, berarti wala taqtulu auladakum. Auladakum di sini dia jadi maf'ulun bi objek. Ya, maf'ulun bi dari taqtulu. Di situ berarti jadi maf'ulun bihnya. Oke, cuman dia ada kumnya ya. Kumnya di sini mudhafun ilaih. Iya. Oke, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian khosyata imlakin karena sebab kalian takut miskin. Berarti karena takut miskin ini khosyah itu menjadi sebab terjadinya taktulu. Oleh Takul. karena itu khosyata di sini dia jadi maf'ul li Ah, ajli. Baik, bisa dipahami sampai di titik ini Bapak Ibu sekalian? Bisa insya Allah nih? Bisa, Alhamdulillah. Oke, sekarang lanjut. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini dia.
Oh ya, saya tadi sampaikan gitu Bapak Ibu, maf'ul li ajli itu biasanya amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan hati kayak mengharap, kayak tadi ingin atau ya itu amalan-amalan hati itu maf'ul li ajli. Nah, sekarang saya minta contoh ini dibaca, silakan tadi udah. Ibu, Ibu, siapa di sini? Ibu, Ibu Yulia, silakan Ibu Yulia dibaca contohnya. Ijtahada Mm-mm. ijtahada Khalidun Mm-mm. fi dira fi Betul. dirasatihi raghbatan najah Masya Allah. raghbatan Baik. najahi. Coba diterjemahkan. Khalid bersungguh-sungguh dalam belajarnya karena berharap mendapatkan kesuksesan. Oke, barakallahu fiik Ibu Yulia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita perhatikan dulu. Bapak Ibu harus eh, hafal dulu atau bukan hafal ya. Paling tidak tahu makna setiap katanya supaya memudahkan. Ijtihada itu fiil, artinya adalah bersungguh-sungguh. Ini Khalid nama orang ya. Fi di, kemudian dirosah ini dirosah itu belajar. Dirosatihi berarti belajarnya dia, ya. Kemudian rogbah itu mengharap, an-najah itu kesuksesan. Saya ulangi ya. Dengarkan baik-baik supaya setiap kata Bapak Ibu paham maknanya supaya nanti memudahkan. Ijtihada itu fi'il mati ya, artinya adalah bersungguh-sungguh ya, makanya adalah mujtahid. Mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh aslinya. Secara bahasanya. Ijtihada artinya bersungguh-sungguh. Khalid ini nama orang fi di dalam dirosah, dirosatun aslinya ya. Dirosah itu artinya belajar. Hinya ini domir kembali ke Khalid. Berarti belajarnya dia. Rohbah, rohbah itu adalah mengharap ya. Kemudian najah adalah kesuksesan gitu ya. Sudah dipahami maknanya ya. Nah, sekarang ijtihada berarti bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Ibu Yulia, siapa yang bersungguh-sungguh? Khalid Ustaz. Khalid. Berarti Khalid jadi apa Ibu? Fa'il Ustaz. Fa'il i'rabnya, Iroknya rofa Ustaz. tandanya. Tandanya domah karena isi Mm-mm. mufrad Ustaz. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Fi di sini huruf apa di istilahnya Ibu? Oh, huruf jar Ustaz. Huruf jar. Berarti dirosati di sini i'rabnya apa? Eh, iroknya jar, Jar tanda jarnya pakai apa? tanda jarnya pakai kasroh Ustaz. Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Eh, karena isi mufrad Ustaz. Isi mufrad betul dirosah itu pelajar jadi isi mufrad. Oke, kemudian dia kan nggak tanwin. Istilahnya apa ini Ibu? Oh, Ada domir di sini. Dia istilahnya jadi apa? oh iya, oh mamnu minasoroh ya Ustaz. Bukan Muhammad Eh, Minasor. Dia gandeng dengan domir. Nah, kan ada domir. Nah, itu iya gandeng Ustaz. apa coba istilahnya? Misal kita Oh, buhu. fi mahalli jarin. Fi mahali jarin. Oh iya, fi mahali jarin untuk domirnya. Kalau dia fi mahali jarin. Tapi di rosahnya ini istilahnya apa? Kayak contohnya itu sama kayak gini. Misal kitabu Muhammadin. Itu sama dengan kitabuhu. Jadi kitabu Muhammadin itu sama dengan kitabuhu. Nah, kalau kitabu Muhammadin, kitabunya jadi apa Ibu? Ini sama dengan kitabu yang di bawah. Kitabu Muhammadin. Muhammadinnya jadi apa? Kitabunya jadi apa? Istilahnya bersandar Maf'ulun. dan disandari. Oh, Ini jer, Muhammadinnya kan jer Ibu ya. Jernya kenapa dia jer? Bukan diawali huruf jer ya, tapi dia jadi istilahnya Bu. Saya pancing mudof, kalimat. Ya mudof Ustaz. mudhof. Ini berarti jadi mudhofun ilai Muhammadinnya. Berarti kitabunya jadi apa? Mudof. Mudhof betul. Kitabu Muhammadin ini sama dengan yang kitabuhu. Jadi sama. Berarti kitabu dua-duanya ini ya dua-duanya dia adalah mudhof. Itu sama persis dengan dirosah. Berarti dirosah di sini dia jadi apa Ibu?
dirosah menjadi mudhof, Ustaz. Mudhof. Nah, betul. Nah, hinya jadi apa? Hinya Mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof mudhofun ilaih. ilai. Nah, makanya tadi hinya betul dia fi mahali jarrin karena dia jadi mudhofun ilai tapi bentuknya isim dhamir. Nah, selanjutnya, Ibu, roghbatan najahi. Nah, di sini dia artinya akan mengharap. Nah, ini nasob, tiba-tiba nasob ada di sini. Roghbah. Ini jadi apa tadi Ibu istilahnya? Maf'ul liajli. Maf'ul li ajlih menjadi sebab terjadinya fiil. Sebab terjadi dari kalimat atau kata yang ada di sini. Roghbah ini sebab terjadinya kata apa Ibu? Eh ijtahada, Ustaz. Ijtihada, betul. Jadi sebab terjadinya ijtihada adalah roghbatan najahi. Satu lagi Ibu. An-najahi jadi apa? Maf'ul an-najahi. Kesuksesan. Mengharap kesuksesan. Roghbatan najahi. Sama dengan dirosatihi. Itu sama. Dua kata yang gandeng. Mudhof, mudhof, Ustaz. Mudhafun ilaihi. Ilaih. Mudhof, Betul, mudhof Masya ilaih. Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yula dan juga teman-teman yang lain, perhatikan. Kalau ada dua kata jejeran seperti ini, yang satunya nakiroh nggak ada alif lamnya, yang satunya makrifat ada alif lamnya, atau domir kayak gini lah ya. Kan sama-sama makrifat tuh ada. Yang ini ada alif lam, yang ini domir. Kalau ada dua isim jajaran seperti ini kemungkinan besar dia adalah mudhof mudhofun ilaih. Saya Ilaih. ulangi ya. Kalau ada dua kata yang satunya nakiro gini, yang satunya marifat jejeran, apalagi kalau ada domir yang gandeng, kemungkinan dia susunannya adalah ini mudhof, ini mudhofun ilaih, ini mudhof, ini mudhofun ilaih gitu ya. Hmm. Makanya di sini rohbatan nggak pakai tanwin. Kenapa? Karena dia mudhof ke an-najahi. Ijtahada Khalidun fi dirasatihi raghbatan najahi. Oke, terima kasih Ibu Yulia atas jawabannya. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya. Silahkan coba dibaca. Oke, coba dibaca contohnya Pak Anton. Sudah jam 6 lewat 5 menit ini. Silakan Pak Anton dibaca. Pak Budi izin antara anaknya silakan apa-apa. Pak Anton hadir? Nggih, Ustaz. Oke, ya, silakan Doro- Pak Anton. Doroba Khalidun Zaidan difa'an an nafsihi. Oke, doroba Khalidun Zaidan difa'an an nafsihi. Oke. Doroba artinya memukul, Khalid nama orang, Zaid nama orang, difa'an ini artinya membela an nafsihi dari atas dirinya. Berarti membela diri gitu ya. An nafsihi. Oke, pertanyaan pertama adalah doroba memukul. Siapa yang memukul? Pak Anton? Memukul Khalid Khalid berarti Khalid jadi apa? jadi fa'il. I'rabnya apa? I'rabnya i'rabnya domah. I'rabnya tuh rofa, nasab atau jar? Rofa ya, Rofa, iya. Tanda rofanya. domah. Doma, kenapa pakai doma? Karena isi mufrad Iya, Masya Allah. Oke, Zaidan, dia jadi apa? jadi nasob. Nasab, oke, Zaidan. Dia jadi apa dulu? Jadi fa'il, Maf'ulun bih. maf'ulun bi. I'rabnya apa? I'rabnya nasob. Tanda nasabnya apa? Dan nasobnya fathah. Kenapa pakai fathah? Karena isi mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik. Karena isim mufrad. Difa'an. Nah, ini tiba-tiba nasab. Jadi apa tadi? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Sebab terjadinya fi'il. Jadi sebab terjadinya fi'il. Fi'il mana ini yang difa'an? Yang disebut kok muncul? Karena ada Doroba. doroba. Jadi membela diri itu adalah sebab doroba. Dorobanya Khalid ke Zaidan. Gitu ya. Masya Allah. Kalau nafsi, mudah insya Allah. Kalau nafsi, i'rabnya apa ini nafsi, Pak? Si i'rabnya jer. Kenapa Jer? Karena maf'ulun bih. Eh, kenapa Jer? Karena mudhof ilaih. Mudhofun nilai. Kalau mudhofun nilai yang ini. Karena ini ada. Oh, karena ini ada huruf jer. Iya, ada huruf Jer. Dan dia kayak di sini dia mudhof ke domirnya. Makanya dia nggak ada tanwinnya nafsi. Dia mudhof.
Hinya di sinilah yang baru yang tadi disebut jadi mudhafun ilai. Dia jadi mudhafun ilahi itu hinya. Baik, barakallahu fiik Pak Anton. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi? Oke, satu lagi nih contohnya. Tasaddaqa Khalidun 'alal fuqara'i ta'atan li amri rabbih. Tasaddaqa Khalidun 'alal fuqara'i ta'atan li amri rabbih. Tasaddaqa artinya adalah bersedekah. Siapa yang bersedekah? Khalidun Khalid. Berarti Khalid di sini jadi pelakunya. Ya, robnya rofa. Tandanya dhamma karena diisi mufrad. Alal fuqara'i atas orang-orang fakir ya, orang-orang ini. Al fuqara berarti dia i'rabnya jar didahului huruf huruf jar. Ya, ta'atan li amrillahi karena dia taat li amri rabbihi, taat perintah Robnya, taat terhadap perintah Robnya. Jadi ta'atan di sini kenapa kok tiba-tiba nasab? Jawabannya karena ini menjadi sebab tasodakoh. Kenapa Khalid bersedekah? Ta'atan li amri rabbi. Karena dia itu taat kepada Robnya. Oke, sama halnya dengan ini contoh pertama. Kenapa Khalid bersungguh-sungguh? Rohbatan najahi. Kenapa Khalid itu ini baru ingat ya, ini contohnya ini Khalid semua ya. Jadi, kenapa kok Khalid bersungguh-sungguh? Rohbatan najahi. Kenapa Khalid memukul? Difa'an an nafsihi. Kenapa Khalid bersedekah? Ta'atan li amri rabbi. Gitu ya. Itu jadi rogbata difa'an ta'atan itu menjadi sebab terjadinya fiil baik ijtihada, doroba ataupun tasoddaqa. Oke, bisa dipahami nggih Bapak Ibu sampai di titik ini ya. Untuk slide selanjutnya ini adalah contoh i'rabnya, silakan bisa dibaca juga. Ya, ada ijtihada Khalidun fi dirasatihi rogbatan najahi. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang butuh penjelasan lengkap dari contohnya ini ada di sini ya. Ijtihada ini fi'il madhi mabni fathah. Kalau fi'il madhi itu pasti mabni ya. Ijtihada. Nah, ini tambahan informasi saja. Nah, oke. Kemudian Khalidun di sini dia jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Kemudian fi di sini huruf jar mabni sukun ya. Kemudian dirosah di sini i'rabnya jar karena didahului huruf jar ya. Tandanya kasroh karena isim mufrad dan dia mudhof ya. Mudhof bagian hi-nya di sini. Ini domir jar mutasil fi mahalli jarrin menempati posisinya i'rab jar karena menjadi mudhofun ilaih. Rogbata ini adalah maf'ul li ajli ya, maf'ul li ajli karena menjadi sebab terjadinya fiil ijtihada. Dalam kalimat ini berarti ia menjadi sebab Khalid bersungguh-sungguh dan dia mudhof. Rogbata ini mudhof kemana? An-najahi. Ya, rogbata mudhof ke an-najahi. Berarti an-najahi di sini dia jadi mudhafun ilaih, i'rabnya jar, tandanya kasroh karena isim mufrad. Oke. Dipahami di titik itu dulu nggih Bapak Ibu. Nah, pahami dengan baik. Poinnya, maf'ul li ajli adalah sebab terjadinya fiil. Baik, barangkali sampai di sini dulu materi kita di pagi hari ini seputar maf'ul li ajli. Insya Allah pertemuan yang akan datang atau nanti malam ya kita masuk ke maf'ul yang lain, insya Allah. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Setelah ini, kalau ada yang mau bertanya, boleh kita akhiri dulu sesi materi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.